Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, USA, Amerika Serikat. Seorang ibu muda, Karen namanya, sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya para ibu, Karen mengasuh Michael, anaknya yang pertama yang baru berusia 3 tahun, sambil menanti kehadiran bayinya yang kedua. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik. Sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen, "Bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi." Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa pasrah kepada Yang Kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya Michael. Sejak adiknya dirawat di ICU, ia merengek terus, "Mami, aku mau menyanyi buat adik kecil." Tapi ibunya kurang tanggap. "Mami, aku pingin nyanyi." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. "Mami, aku kepingin nyanyi." Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung dan menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael, rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk terakhir kalinya. Mumpung adiknya masih hidup. Ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk. Karen ragu-ragu. "Tapi suster tak mau tahu. Ini peraturan. Anak kecil dilarang dibawa masuk." Karen menatap tajam suster itu dan katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya." Suster terdiam, menatap Michael dan berkata, "Tapi tidak boleh lebih dari 5 menit." Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya. Lalu dari mulutnya yang kecil mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray." Ajaib. Si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. "You never know, dear, how much I love you. Please, don't take my sunshine away." Karen dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam, dan ia katakan, Terus katakan Michael. Teruskan sayang," bisik ibunya. "The other night, dear, as I lay sleeping, I dream I hold you in my hands." Dan sang adik pun mengerang, seolah menghela napas panjang. Pernapasannya lalu menjadi teratur. "I'll always love you and make you happy if you will only stay the same." Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. "Lagi sayang," pujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus menyanyi, dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks, dan damai, lalu tidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael. "Tiada yang terindah
Hanyalah kasih-Mu Yesus yang memberiku hidup di atas kutub-Mu. Tiada yang termanis, hanyalah firman-Mu Yesus yang memberiku nikmat tak terhingga. Hanyalah padamu Yesus dapat ku serahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan-Mu. Tiada yang berkuasa, hanyalah kuasa-Mu Yesus yang menjaminku menang atas dunia. Mereka hanya bisa menyebutnya sebagai sebuah terapi ajaib. Dan Karen juga suaminya melihat sebagai mujizat kasih lahir yang luar biasa. Sungguh campur tangan Allah yang heran. Tiada yang terindah, hanyalah kasih-Mu Yesus yang memberiku hidup di atas kutub-Mu. Tiada yang termanis, hanyalah firman-Mu Yesus yang memberiku nikmat tak terhingga. Hanyalah padamu Yesus dapat ku serahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan-Mu. Tiada yang berkuasa, hanyalah kuasa-Mu Yesus yang menjaminku menang atas dunia. Hanyalah padamu Yesus dapat ku serahkan hidupku. Hanyalah karena nama-Mu ku masuk kemuliaan-Mu. Tiada yang berkuasa, hanyalah kuasa-Mu Yesus yang menjaminku menang atas dunia. Yang menjaminku menang atas dunia.